A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Mukmin Al-Mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat berikan salam kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada malam ke-20. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intri Yuli Alvina. Malam ini saya menggantikan jadwal suami saya mengisi tausiah pada malam hari ini. Jadi izinkanlah saya untuk menggantikan posisi suami saya untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Baik, untuk tema telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru, yaitu kiat mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul artinya malam, Al-Qadar artinya ketetapan. Lailatul Qadar artinya malam ketetapan. Apakah Lailatul Qadar itu hanya malam ketetapan? Tidak. Berdasarkan surah Al-Qadar, yaitu surah ke-97, surah itu Makkiyah, setelah diturunkan setelah surah Abbas, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah menyebutkan malam, tidak usah menyebutkan Lailatul Qadar. Jadi langsung disebutkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Turun malaikat, itu malaikat Jibril untuk mengatur seluruh urusan. Salamun hiya matla'il fajri, yaitu sejahtera menjelang terbitnya fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar, ciri-cirinya Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, lalu ditetapkannya takdir, malaikat turun pada malam itu, mengatur seluruh urusan dan malam penuh ketenangan. Baik, untuk makna Lailatul Qadar tadi artinya malam ketetapan. Jadi makna definisi Lailatul Qadar itu maknanya bervariasi, yaitu ada yang mengatakan malam 1000 bulan, ada yang mengatakan malam kemuliaan, ada yang mengatakan malam ukuran, ada yang mengatakan sempit, dan ada yang mengatakan waktunya ditentukan. Jadi maksudnya Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya takdir. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini adalah malam ke-20, di mana masjid-masjid sudah mulai sepi. Sebelumnya di sini masjidnya ada berapa shop Bapak Ibu? Ada sampai 5 shop, 10 shop. Pada pertengahan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, masjid sepi sekali. Apa yang menyebabkan
menyebabkan masjid menjadi sepi? Ya, pertama, ya, biasanya para jemaah sholat di masjid ini, lalu dia pindah ke masjid lain untuk melaksanakan iktikaf. Jadi tidak semua masjid atau mushola yang mengadakan iktikaf. Selanjutnya, ya, malas ibadah. Jadi karena surutnya semangat ibadah, ya semuanya pada semangat di awal-awal Ramadan, sehingga di pertengahan sampai di akhir, ya orang lebih memilih untuk sholat di rumah saja atau malas melaksanakan sholat tarawih. Selanjutnya, banyak acara buka bersama. Boleh acara buka bersama, tetapi jangan sampai meninggalkan tarawih. Contoh, para muda-mudi banyak meramaikan mal-mal, kafe-kafe untuk melaksanakan acara buka bersama, sehingga masjid sepi, sehingga mereka meninggalkan masjid. Dan akhirnya setelah pulang dari buka bersama, ya menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang yang tidak jelas, lalu mereka malas melaksanakan sholat tarawih di rumahnya. Selanjutnya, ya sibuk mempersiapkan untuk persiapan Lebaran, ya shopping ke mall atau ke toko, ke pasar untuk belanja perlengkapan Lebaran. Nah, kebanyakan itu yang terjadi fenomena di kalangan masyarakat. Padahal malam yang harus kita tunggu, yang kita incar-incar adalah 10 malam terakhir, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Ciri-cirinya adalah udara dan angin sekitar terasa tenang, tidak panas dan tidak dingin. Kedua, pada malam Lailatul Qadar, ya, langit tampak bersih, bulan terlihat setengah. Ya, selanjutnya terbit matahari tidak menyengat. Jadi apabila terjadi malam Lailatul Qadar, maka paginya matahari tidak menyengat kulit. Biasanya matahari itu panas dan menyengat kulit. Selanjutnya malaikat turun membawa ketenangan. Nah, dirasakan malam Lailatul Qadar begitu tenang dibandingkan malam-malam yang lainnya. Selanjutnya, ya, malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Lalu, apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Pertama, mukanya bersinar. Yang kedua, pembawaannya atau dirinya penuh dengan ketenangan. Yang ketiga, rendah hati atau tawadhu. Yang keempat, menikmati ibadah atau merasa kurang dengan ibadahnya. Yang kelima, berusaha jadi yang terbaik. Dan yang keenam, merasa kurangnya ibadah. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, melihat malam gelap dengan terang. Yang kedua, dapat melihat seluruh makhluk Allah yang sedang bersujud kepada Allah. Jadi bersujud di sini maknanya kiasan. Selanjutnya, mendengarkan suara malaikat berbicara dan terkabulnya semua doa-doa. Jadi kesempatan kita untuk memperbanyak doa-doa pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu, apa saja kiat-kiat mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar? Pertama, kita wajib melaksanakan puasa, kecuali bagi orang yang haid atau yang sakit menahun, ya, yang tua renta tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, dia boleh memfidyah puasanya. Selanjutnya, rutin melaksanakan sholat jamaah. Ya, istiqomah melaksanakan sholat jamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Selanjutnya, ya, melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini bisa disebut dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah duha atau sholat sunnah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini
bisa disebut dengan tarawih, witir, dan tahajud. Selanjutnya berdoa. Kita memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Apa doanya? Ya, doanya Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi kita memperbanyak doa pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu bertaubat, menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, yaitu taubat nasuha. Selanjutnya mengkhatamkan Al-Quran. Ya, minimal tidak bisa mengkhatamkan berkali-kali, ya, mengkhatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Atau jika tidak bisa mengkhatamkan 1 Al-Quran atau 30 juz, setidaknya setiap malam, ya, jangan meninggalkan yang namanya membaca Al-Quran. Selanjutnya iktikaf. Nah, iktikaf di sini adalah berdiam diri di masjid. Jadi apa yang dilakukan selama iktikaf yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir itu bisa berbentuk salat, bisa berbentuk zikir, bisa berbentuk membaca Al-Quran, dan tidak meninggalkan masjid kecuali dalam keadaan penting atau untuk berwudu, memperbaharui wudu. Selanjutnya bersedekah. Ya, kita upayakan untuk tidak meninggalkan sedekah, ya, selama 10 terakhir pada bulan Ramadan. Selanjutnya belajar agama, memperbanyak mempelajari ilmu agama dengan cara membaca buku atau mendengarkan kajian dan lain-lain. Selanjutnya memperbanyak zikir. Ya, tadi sudah saya sebutkan, zikir itu bisa bentuk sholat, bisa bentuk membaca Al-Quran atau berzikir yang lainnya. Lalu memperbanyak istighfar. Ya, jadi yang kita inginkan pada malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan ampunan. Jadi siapa orang yang menang pada Idul Fitri? Yaitu orang yang berhasil untuk meningkatkan iman dan takwa selama bulan Ramadan. Dan kita berharap setelah Ramadan ini kita tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang tadinya rajin sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal-amal sunnah yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan predikat takwa. Kalau seandainya kita setelah Ramadan tidak berbekas, setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka Ramadan kita tidak berbekas. Jadi apa yang kita harapkan pada bulan Ramadan ini? Pertama, mendapatkan ampunan. Yang kedua, mendapatkan predikat takwa. Maka orang yang mendapatkan predikat takwa adalah orang yang menang pada hari raya Idul Fitri. Baik, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi 10 terakhir pada bulan Ramadan dan lebih sungguh-sungguh dan tidak tergoda dengan bujuk rayu dunia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.